Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada senior saya izin Pak, disuruh ngomong, itu Pak saya harus ngomong Pak. Dan kepada Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, terima kasih. Saya diberi kesempatan bicara, tapi sebetulnya saya lihat senior saya sudah ngomong lengkap. Jadi saya cuma mengulang saja. Prajurit TNI aktif maupun yang sudah pensiun, politiknya adalah politik negara. Politik negara itu menjalankan konstitusi tanpa ini, tanpa toleransi atau tanpa belok-belok. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa TNI harus loyal kepada pemerintah, itu tentara abal-abal atau purnawirawan abal-abal. Kami ini menjalankan politik negara sesuai dengan sumpah maupun ilmu yang kita terima dari lembaga penilaian. Karena itu pada kesempatan ini juga mungkin teman-teman wartawan tuh bisa nanya kepada mereka-mereka yang mengatakan kami ini mereka ngomong, kami ini orang sakit hati, kami ini orang gak kebagian, nggak tahu kebagian apa gitu. Ya, bukan itu. Sekali lagi pada kesempatan saya bukan itu. Itu yang perlu saya tekankan pertama. Yang kedua, khususnya lagi para purnawirawan yang ada di pemerintahan, terutama yang Presiden Prabowo dan menteri-menteri yang ada di situ. Masa nggak mendengar kondisi bangsa yang seperti ini? Padahal informasi saat ini untuk mendapatkannya sangat mudah dan murah. Sangat mudah dan murah. Tapi faktanya pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya tidak adil. Tidak adil. Nah, ketidakadilan itulah sekarang ini menjadi perhatian kami. Salah satunya. Berikutnya juga penyimpangan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan sekarang itu, kita mengkhawatirkan negara kita ini menuju ke arah jurang. Karena itu kami bersuara keras untuk mengingatkan kepada pemerintah, dengarkan omongan rakyat. Jangan hanya mendengarkan omongannya kelompok oligark hitam. Memang mereka menguntungkan untuk pejabat-pejabat tertentu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, sebetulnya saya yang paling ingin itu mengoreksi pemerintah yang sekarang tidak jelas. Diberi amanah, digaji oleh rakyat, tapi mereka jalan menurut mau-maunya sendiri dan sudah banyak menyimpang. Saya ingat dulu sebelum pelantikan kabinet, sekjennya Gerindra yang namanya Ahmad Muzani, dia akan membentuk, Prabowo akan membentuk jaket kabinet yang isinya para profesional. Sekarang kabinetnya banyak isinya manusia abal-abal. Second kabinet. Kalau saya bilang kabinet orangnya isinya para abal-abal perusak negara ini. Itulah yang sekarang kita, salah satu di antara poin yang kita sampaikan, agar pemerintah ini berjalan lurus sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri negara ini atau founding father negeri kita ini terlaksana begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Pak Sunarto, dan pesannya sangat jelas. Kekuasaan yang awur-awuran tidak boleh berlanjut, Pak ya. Politik keberlanjutan harus kita hentikan dengan politik hati nurani, politik Indonesia yang berorientasi pada rakyat dan bermartabat. Berikutnya, Jenderal TNI Purnawirawan Tyasno Sudarto berhalangan.
Baik, kita beralih ke dari Purnawirawan. Sebenarnya yang lain-lain nanti ada waktu, tetapi kita ganti suasana sekarang tokoh-tokoh pergerakan sipil. Kita mulai dari budayawan kondang, Mas Eros Jarot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, teman-teman dari Purnawirawan TNI, mungkin banyak yang bertanya kenapa saya di sini. Itu banyak. Sebelum saya ke sini banyak. Karena saya berdiri di sini sebetulnya untuk menyatakan secara pasti bahwa apa yang disuarakan oleh bapak-bapak Purnawirawan ini tidak ada kata lain kecuali benar. Tadi sudah diuraikan, tapi saya ingin mengulangi lagi bahwa sebetulnya yang kita hadapi satu masalah yang sangat serius, yang tidak mungkin saya juga bisa diam saja ketika bapak yang sudah begitu luar biasa menyatakan pendapatnya. Begini, karena apa? Saya juga tadi ya sudah banyak. Kalau soal yang sebetulnya paling pasti itu ya, kayak perbuatan tercela, itu sudah sangat nyata. Kalau nggak benar, Roy tangkap saja. Karena beliau yang menjamin saya 99%. Ya, nah, yang saya tidak mengerti kenapa kalau memang dilindungi si Sufu Fafaidi ya, panggil dong dia. Panggil, kalau memang tidak benar, penjarakan. Ya. Tapi sebaliknya, kalau dia benar, penjarakan juga dia. Nah ini yang sebetulnya buat kita semua ya terombang ambing. Coba bayangkan ya, kalau sebagai ini aja lah, sebagai orang Indonesia, ya, saya ketuk hatinya siapapun yang mengatakan bahwa kita kan orang-orang apa, sakit hati ya. Orang-orang yang berkabinet itu saya tahu semua lah ya. Coba saya di sini buktikan kalau saya sakit hati atau orang yang nggak dapat jabatan. Buktikan. Saya justru curiga kalian sebetulnya bermain-main dengan jabatan untuk melakukan hal-hal yang kita khawatirkan. Oke, sekarang saya, ini semua udah ada yang jadi sibah-sibah semua ya. Coba bayangkan, saya akan buktikan bahwa Pak Jokowi, saya sanksikan dia mencintai negeri ini. Kalau dia mencintai negeri ini, tidak mungkin seseorang dengan kapasitas yang seperti itu didorong untuk menempati kedudukan yang sangat-sangat menentukan nasib 200 juta orang Indonesia ke depan. Ya. Ya. Yang penting saya coba garis bawahi ya. Tidak mungkin. Karena apa? Bayangkan tadi sudah masalah SMP, nanti saya ada perbuktian, saya nggak begitu ikut ke sana ya. Tapi bagaimana seseorang yang tidak punya pengalaman apa-apa, wali kota pun baru setengah jalan, gubernur pun belum, tidak punya pengalaman organisasi apapun, ya, langsung jadi wakil presiden. Bagaimana Bung Hatta nggak nangis? Bagaimana Pak Adam Malik nggak nangis? Bagaimana Pak Bung Moon nangis? Itu penghinaan yang luar biasa. Bagi bangsa Indonesia, saya harus nyatakan di sini, ketersinggungan itu sudah sampai puncak luar batas kita. Gulingkan. Kalau saya melihatnya begini, rasanya satu hal yang harus kita lakukan. Ya, ini Puan juga jangan main ya. Itu ketua DPR ya. Puan, jalankan tugas kamu ya. Dan saya minta supaya rakyat mempercayai kembali partai kamu pin. Begitu juga ibumu, bilang sama ibumu ya. Jadi menurut saya ini saat yang sangat menentukan ke depan.
Jadi di sini kita tidak ada kebencian apapun, kecuali harus menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran. Jadi itu aja. Jadi percaya dengan segala apa yang kita katakan ini, tidak ada keinginan sedikit pun untuk melakukan hal-hal di luar garis konstitusi, karena sebetulnya orang yang sedang kita bicarakan ini. Terakhir, saya ingin tutup bahwa semua yang kita lakukan di sini, saya harapkan ya, tidak adalah kata-kata hanya menyebut hanya mantan Purnawirawan. Setiap orang yang cinta Indonesia, ya, termasuk para menteri dan masuk Prabowo. Ini pesan saya sebagai sahabat. Berterima kasih kepada Jokowi, jangan berlebihan. Ya. Tidak berterima kasih juga jangan. Tapi yang saya minta pada Mas Prabowo, satu hal, terima kasihlah kepada rakyatmu yang telah menjadikan kamu presiden. Jadi bentuknya saya minta secara tegas, meminta Pak Prabowo dengan bahasa yang mungkin lebih enak, ini aja, jangan lakukan slow motion suicide. Ya. Do something. Kalau mau tegak berdiri, singkirkan mereka-mereka yang merusak tatanan negara kita Indonesia. Betul sekali. Untuk Mas Eros ya, tadi Mas Eros menyinggung soal di sini bukan barisan sakit hati, itu mustahil. Di sini barisan yang sangat sehat. Bapak-bapak, kakek-kakek ini sangat sehat. Dan kita tahu yang sakit siapa yang ada di Solo? Sakit apa? Kudis. Dan anaknya juga tadi cacat mental. Nah, jadi yang di sini pasti sehat walafiat semua.